Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belajar tentang struktur data. Pada bahasan lalu kita telah mempelajari struktur data, yaitu cara mengkonversi dari notasi in-peak ke post-peak. Nah, sekarang ini kita akan belajar cara menggunakan stack atau tumpukan. Sebelum masuk pada stack, di sini akan diberikan sebuah gambar ilustrasi. Jadi di sini ada gambar ilustrasi. Gambar pertama yaitu tumpukan baju atau bahan, ya. Yang kedua itu adalah tumpukan buku. Nah, kita akan belajar tumpukan. Jadi pada stack atau tumpukan itu ada istilah yang disebut push. Push ini kalau dalam bahasa itu artinya menekan. Misalnya gini, di sini ada stack. Nah, kita masukkan data. Data pertama kita masukkan 12. Kemudian data kedua kita masukkan 9. Data ketiga kita masukkan angka 3. Data keempat kita masukkan angka 5. Nah, proses memasukkan data ke dalam stack ini itu disebut push namanya. Nah, jadi diulangi, push itu adalah mekanisme atau proses memasukkan data ke dalam stack. Nah, kalau kita lihat jumlah tumpukan pada stack ini ada 4 tumpukan, yaitu 5, 3, 9, dan 12. Nah, tumpukan yang paling atas itu disebut top of stack. Jadi paling atas itu disebut top of stack gitu ya. Nah, kemudian pada stack atau tumpukan ini ada lagi yang dikenal istilah pop namanya. Pop itu adalah proses pengambilan data atau menghilangkan atau menghapus gitu. Pada pop ini jadi kita tidak bisa sembarangan mengambil data. Urutannya tuh harus yang paling teratas dulu, yaitu angka 5. Nggak bisa kita ambil angka 3 atau angka 9, harus urutannya paling teratas. Nah, sebagai contoh ini kita ambil ya angka 5 nya nih datanya. Maka yang berlaku sebagai top of stack nya bukan lagi 5 melainkan 3 gitu. Nah, jadi itulah sekilas tentang tumpukan. Jadi push itu memasukkan data ke stack, sedangkan pop itu menghilangkan atau menghapus atau mengambil gitu. Nah, pada bahasan lalu kita telah belajar cara merubah notasi in-peak ke post-peak. Misalnya ada notasi in-peak 2 tambah 3 kali 5 ya. Maka bentuk post-peaknya adalah 2, 3, 5, bintang atau kali, dan plus atau tambah. Nah, untuk pembahasan notasi post-peaknya ini seperti ini bisa kalian lihat video sebelumnya ya. Nah, pada notasi post-peak ini kita akan membuat suatu tumpukan atau stack. Caranya adalah kita lihat dulu elemen pada post-peak ini ada berapa jumlah elemennya. Nah, di sini kalau kita hitung ada 2, 3, 5, bintang, dan plus. Jadi jumlahnya itu ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita buat 5 kotak di sini sesuai dengan elemennya. Nah, 5 kotak seperti ini. Lalu langkah kedua, setelah jadi 5 kotak ini, kita buat maksimal tumpukan dalam stack ini. Nah, untuk menentukan jumlah masukan jumlah tumpukan dalam stack ini, kita harus lihat pada post-peak ini operannya atau bilangannya ada berapa. Nah, pada post-peak ini operan atau bilangannya ada 3 nih, yaitu angka 2, angka 3, dan angka 5. Maka masing-masing kotak itu karena di sininya cuma ada 3 bilangan atau operan, kita kasih 3 seperti ini pada stacknya. Langkah selanjutnya kita urutkan di atas tumpukan stack ini, yaitu 2, 3, 5 ya, sesuai dengan ini nih, urutan ini. Kemudian bintang tambah ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan push
atau memasukkan data. Data di kotak pertama kita masukkan angka 2. Nah, seperti ini. Data yang kedua, di kotak kedua kita masukkan angka 3. Berarti data keduanya masih ikut 2 dan 3 gitu ya. Di kotak ketiga, data ketiganya yaitu angka 5. Maka di kotak keduanya ini masih ikut nih. Jadi 2, 3, 5. Jadi ada 3 tumpukan tuh. Nah, di kotak 4 yang selanjutnya itu ada operasi perkalian. Maka yang dikalikan itu yang popnya ya, itu elemen yang paling teratas, data teratas. Berarti 5 dikali 3. Hasilnya adalah 15. Maka data 2-nya tetap, karena 5 dan 3-nya dilakukan perkalian, maka ini berubah menjadi angkanya menjadi 15. Nah, di kotak berikutnya, di kotak kelima itu ada operasi pertambahan. Nah, ini kita tinggal tambahkan 15 tambah 2. Maka hasilnya adalah 17. Untuk contoh berikutnya, di sini diberikan notasi inpik 2 ditambah 6 dikali 5. Maka jika dirubah menjadi notasi postfix menjadi 2, 6 plus atau tambah 5 bintang atau kali. Nah, pada notasi postfix ini akan dibuat stack atau tumpukan. Maka kita lihat jumlah elemen yang ada pada notasi postfix ini. Nah, jumlah elemennya di sini ada 5 ya. Itu ada angka 2, 6 plus 5 bintang atau kali. Jadi kalau kita hitung ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka kita membuat 5 kotak di sini. Kita buat 5 kotak seperti ini. Setelah membuat 5 kotak ini, kita tentukan dalam kotak ini jumlah maksimal tumpukannya. Nah, untuk menentukan jumlah maksimal tumpukannya, kita lihat jumlah bilangan yang ada dalam postfix atau jumlah operan. Di sini ada 3 bilangan, yaitu angka 2, angka 6 dan angka 5. Nah, karena ini ada 3 bilangan, maka kotaknya kita kasih 3 masing-masing kotak seperti ini. Nah, kemudian notasi ini kita masukkan di atas kotaknya seperti ini. Jadi mengikuti urutan atas, 2, 6 plus 5 bintang. Untuk di kotak pertama kita push data angka 2. Nah, kita masukkan nih. Di kotak kedua kita push atau kita masukkan data 6. Berarti data di kotak pertama masih ikut 2, kemudian data 6 yang baru masuk. Nah, di kotak ketiga ini ada operasi pertambahan. Berarti 2 ditambah 6. Maka hasilnya di sini adalah 8. Di kotak berikutnya, di kotak 4 ada data baru yang dimasukkan yaitu angka 5. Maka di angka 8 di kotak ketiga ini masih ikut. Nah, masuk data baru yaitu 5 seperti ini. Nah, di kotak terakhir atau di kotak kelima itu ada operator perkalian. Berarti ini kita tinggal kali 8 dikali 5, hasilnya adalah 40 seperti ini. Contoh berikutnya, di sini diberikan notasi inpik 2 ditambah 4 ditambah 5 dikurang 2. Maka notasi postfixnya adalah 2, 4 plus 5, 2 min atau kurang tambah. Nah, untuk membuat tumpukan pada notasi postfix ini, kita lihat jumlah elemennya di sini ada berapa. Nah, jumlah elemennya di sini ada 7. Jadi ada angka 2, 4 plus 5, 2 kurang atau min dan plus. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena di sini ada 7 elemen, kita buat kotaknya ada 7. 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah dibuat kotaknya 7, kita tentukan maksimal tumpukannya atau stack. Nah, maksimal tumpukan atau stack ini berdasarkan bilangan pada postfix ini atau operannya. Di sini bilangannya ada angka 2, ada angka 4, ada angka 5, ada angka 2. Berarti kalau kita hitung tuh ada 4 bilangan ya.
Maka di tiap-tiap kotak kita buat 4 tumpukan. Nah, seperti ini. Kemudian elemennya kita taruh di atas kotak-kotak ini. Jadi ikuti urutan di atas ini. Jadi ada 2, 4, plus, 5, 2, min atau kurang, tambah. Di kotak pertama kita push atau kita masukkan data 2. Kemudian di kotak kedua ada data lagi, kita push data 4 atau angka 4. Jadi di kotak pertama masih ikut 2-nya, kemudian 4 seperti ini. Di kotak ketiga ada operasi pertambahan, berarti 2 ditambah 4, hasilnya adalah 6. Nah, di kotak keempat ini ada data yang kita push atau kita masukkan, yaitu 5, berarti data 6-nya ini masih ikut. Nah, data 5-nya kita masukkan. Kemudian di kotak kelima itu ada data 2 yang masuk. Berarti di kotak 4-nya 6, 5-nya masih ikut. Jadi 6, 5, masukin data yang baru yaitu 2. Nah, di kotak ke-6 ini ada operator pengurangan. Berarti yang dikurang itu elemen yang di atas ya. Jadi bukan yang paling bawah. Jadi 5 dikurang 2. Jadi hasilnya adalah 3. Maka angka 6 ini masih, kemudian data pengurangan ini kita masukkan adalah 3. Nah, di kotak terakhir atau di kotak 7 ada operator penjumlahan. Maka ini kita tinggal jumlahkan 6 tambah 3, ini adalah 9. Nah, demikian untuk video stack atau tumpukan ini, semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.